ilmu politik. Baiklah, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori-teori perilaku memilih dalam pemilu. Sebelum masuk ke materi, saya Randi Kurniawan sebagai moderator dan ketua kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya Randi Kurniawan sebagai ketua kelompok, Salsa Nabila, Nurul Fajar Stari, Miftahul Hasnah, dan Ici Amanda sebagai anggota kelompok. Baiklah, pembahasan yang pertama yang saya bacakan, yaitu ada 3 pembahasan di dalam materi ini. Yang pertama yaitu pemilu, 2 perilaku memilih, dan 3 teori perilaku memilih. Latar belakang. Para ahli ilmu politik menyebutkan bahwa tingkah laku individu dalam pemungutan suara pada kegiatan pemilu disebut dengan konsep perilaku memilih, memberikan batasan sebagai berikut. Yaitu pemungutan suara adalah proses di mana seseorang anggota masyarakat dari suatu kelompok menyatakan pendapatnya, dan dengan demikian ikut serta dalam menentukan konsensus di antara anggota-anggota kelompok itu dalam pemilihan seorang pejabat maupun keputusan yang diusulkan. Perilaku memilih seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti agama, ras, daerah, dan suku yang dikelompokkan oleh Laforceville dalam mazhab sosiologis, orientasi kepada kandidat dan identifikasi kepartaian yang termasuk dalam mazhab psikologis oleh Angus Campbell, dan kepentingan ekonomi dalam mazhab rasional atau ekonomi yang dipelopori oleh Anthony Downs. Adapun rumusan masalah dari latar belakang itu, yaitu yang pertama, apa itu definisi pemilu? Yang kedua, apa saja macam-macam perilaku dalam pemilu? Dan yang ketiga, apa teori perilaku dalam pemilu? Nah, tujuan dari rumusan masalah itu: 1. Untuk mengetahui definisi pemilu. 2. Untuk mengetahui macam-macam perilaku di dalam pemilu, dan untuk mengetahui teori perilaku dalam pemilu. Baiklah, langsung saja masuk ke materi kami, yaitu tentang pemilu, yang akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Salsa Nabila. Pada Salsa Nabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai pemilu. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Slide selanjutnya, Ci. 2. Perilaku pemilih atau voting behavior. Perilaku pemilih atau voting behavior merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Pengertian perilaku pemilih menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ramlan Surbakti, perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum. Kedua, menurut Jack C. Plano, dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu. Yang ketiga, menurut Budiarjo, yaitu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. 4. Menurut Susanto, mengartikan voting behavior adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pilkada, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara,
menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Berdasarkan pada penelitian para ahli tentang perilaku memilih, sebenarnya perilaku memilih bisa dikategorikan ke dalam dua besaran, yaitu yang pertama perilaku memilih rasional, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih, sehingga pemilih di sini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat manapun. Dan sebagian besar pendasaran mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu. Yang kedua, perilaku memilih emosional. Perilaku memilih ini lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan, seperti faktor sosiologis, struktur sosial, ekologi, maupun sosio-psikologi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsa Nabila telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nitya Manda. Kepada Nitya Manda dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Salsa Nabila. Itu satu, perilaku rasional. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidatnya yang diajukan. Artinya, para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional teori tentang perilaku pemilih yang rasional. Diungkapkan juga oleh salah satu pakar marketing politik Indonesia, yaitu Firmansyah, PhD, menurut pendapatnya dalam Kasnah Teori Voting Behavior. Pemilih rasional, rational voter, memiliki orientasi tinggi pada policy problem solving dan bertensi rendah untuk faktor ideologi. 2. Perilaku pemilih emosional. Menurut Kanfang, untuk memahami perilaku politik dapat digunakan ilmu buah pendekatan, yaitu melalui struktur approach, sociological approach, logical approach, sociological approach, dan rational social approach. Struktur approach menjelaskan bahwa pendekatan struktur ini adalah struktur sosial yang dipandang sebagai basis dari pengelompokan politik masyarakat. Kanfang menjelaskan bahwa ada 4 struktur sosial yang berpengaruh. For social struktur social of political division. First, social class or difference between employers and works. Second, religion. Third, urban-rural contrast. Fourth, logi and nationalist. Sociological approach merupakan penjelasan dari perilaku politik di mana menghubungkan individu dengan struktur rasional. Tingkah laku politik individu dapat dipengaruhi oleh identifikasi mereka terhadap suatu kelompok serta norma-norma yang dianut oleh kelompok-kelompok tersebut. Sociological approach menerangkan bahwa pendekatan ini mendasarkan diri pada apa yang ada di dalam keyakinan seseorang ketika dia bertingkah laku dan ketika membuat keputusan politik. Keyakinan yang terbentuk pada dasarnya merupakan interaksi faktor-faktor internal seperti sistem kepercayaan dan faktor eksternal seperti pengalaman politik. Rational choice approach menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat merupakan indikator dalam menjelaskan tingkah laku politik. Semakin teknologi informasi berkembang pesat, maka dimungkinkan masyarakat akan semakin mudah menikmati berbagai layanan informasi yang ada. 3. Perilaku memilih pragmatis. Budaya politik memiliki protes pada umumnya yang menyebut budaya politik memilih protes ini dengan sebutan pemilih pragmatis. Pada tipe budaya politik memilih protes memilih terlibat dalam aktivitas pemilu atau voting dengan cara harus diberikan kompensasi tertentu, misalnya imbalan materi yang itu dapat berupa barang atau uang. Apabila tidak ada kompensasi, pemilihan enggan untuk terlibat dalam aktivitas kampanye. Menggunakan hak pilihannya, golput, atau mereka tidak akan memilih partai yang tidak memberikan kompensasi. Bagi partai politik atau kandidat tidak dapat berharap terlalu banyak untuk mendapatkan dukungan suara apabila mereka tidak mampu memberikan kompensasi kepada pemilih. Fenomena seperti ini marak dijumpai pada pemilu tahun 2004 dan 2009. Baiklah, hanya itu materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Niki Amanda yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Fajarsari. Pada Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang pertama yaitu pemilih rasional. Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya. Mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan di masa lampau. Dengan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Pemilih rasional memiliki ciri khas yaitu tidak begitu mementingkan ikatan ideologi suatu partai politik atau calon yang diusungnya. Yang kedua yaitu pemilih kritis. Untuk menjadi pemilih kritis, seseorang melalui dua hal yaitu yang pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai mana atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak. Dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan. Yang kedua, bisa terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu. Baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatar belakangi pembuatan sebuah kebijakan. Yang ketiga, pemilih tradisional. Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Pemilih jenis ini sangat mudah untuk dimobilisasi selama masa kampanye dan mereka memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Yang keempat, pemilih skeptis. Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi terhadap sebuah partai politik. Pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang hasilnya. Yang ketiga, teori perilaku pemilih. Menurut Miriam Budiarjo tahun 2008, teori ini adalah bahasan dan generalisasi dari suatu fenomena. Ada dua fungsi teori dalam ilmu politik. Yang pertama sebagai dasar norma atau moral bagi perilaku politik termasuk bagi penyelenggara kehidupan negara. Dan yang kedua sebagai alat analisis atau tools of analysis dari fenomena-fenomena politik yang terjadi. Ada dua macam teori voting behavior yang dapat dikelompokkan dalam dua mazhab besar, yaitu yang pertama, pendekatan voting dari mazhab sosiologis yang dipelopori oleh Columbia University Bureau of Applied Social Science. Kedua, yaitu pendekatan voting dari mazhab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigan Survey Research Center. Mazhab sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang kemudian dikembangkan di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Columbia, sehingga lebih dikenal dengan kelompok Columbia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai the People's Choice pada tahun 1948 dan voting pada tahun 1952. Di dalam dua karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Pendekatan sosiologis digambarkan peta kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender,
perempuan dan laki-laki, atau usia, muda, dan lanjut usia. Dapat pula berdasarkan organisasi formal dan informal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Fajasari yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Miftahul Hasnah. Kepada Miftahul Hasnah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang Mazhab Michigan F. Riza, The Survey Center di Ann Arbor yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis yang sering disebut dengan Mazhab Michigan, The Michigan Survey Research Center, lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang. Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan, University of Michigan Survey Research Center, sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Hasil penelitian kelompok ini yang dikenal dengan luas adalah The Voters Decide dan The American Voters. Selanjutnya, Campbell menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan istilah panel of causality. Itu dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena voting yang di dalam model terletak paling atas dari panel cerobong. Digambarkan bahwa di dalam cerobong terdapat S atau axis yang mewakili dimensi waktu, kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu sama lain, bergerak dalam dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampai ujung cerobong. Mulut cerobong adalah latar belakang sosial atau ras, agama, etnik, daerah, dan status sosial, pendidikan, pekerjaan, kelas, dan watak orang tua. Semua unsur mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap berikutnya, identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-isu politik. Menurut Richard Ross dan Len M.C. Alisher, pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada faktor variabel psikologis sebagai telaah utamanya, yakni ikatan emosional pada suatu partai politik atau identitas partai, orientasi terhadap isu yang berkembang, dan orientasi terhadap kandidat. Selanjutnya, Neumann dan Sid mengembangkan model perilaku memilih atau voting behavior, sehingga perilaku memilih ditentukan oleh 3 model faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Perasaan emosional terhadap partai merupakan dimensi emosional yang ditunjukkan oleh kandidat dan menggunakan partainya dengan menggunakan penawaran-penawaran politik. Isu dan kebijakannya yang di dalamnya terdapat program-program yang diperjuangkan dan dijanjikan kandidat. 3. Citra kandidat mengacu pada sifat-sifat pribadi yang dianggap sebagai karakter kandidat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu perilaku memilih seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti agama, ras, daerah, dan suku yang dikelompokkan oleh Lazar First dalam mazhab sosiologis, orientasi kepada kandidat, dan identifikasi kepartaian yang termasuk dalam mazhab psikologis oleh Auguste Campbell, dan kepentingan ekonomi dalam mazhab rasional atau ekonomi yang dipelopori oleh Anthony Downs. Perilaku memilih masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat beberapa karakteristik perilaku memilih yang dapat menimbulkan terjadinya malpraktik dan pelanggaran pemilu, khususnya vote buying atau politik uang.
Nah, ada dua macam teori voting behavior yang dapat dikelompokkan dalam dua mazhab besar, yaitu yang pertama, pendekatan voting dari mazhab sosiologis yang dipelopori oleh Columbia University Bureau of Applied Social Science. Dan yang kedua, pendekatan voting dari mazhab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigan Survey Research Center. Nah, sampai di sinilah hasil diskusi kelompok kami, kelompok 14. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.